mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara sahur pas waktu puasa, ini di musim corona ini tentu orang kemudian berhemat. Hemat cara mendapatkannya karena susah, hemat mengeluarkan uangnya karena juga susah, masih jangka panjang. Maka banyak orang seadanya, bahasa Jawane opo anane, maeme, makanya sahurnya, gitu kan? Nah, itu ternyata nggak masalah. Karena begini, kita tanya ini para pemirsa semuanya. Kita sahur, jujur aja nih, mau sahur habis 2 ceting, ya, 2 piring, dengan sahurnya hanya dengan minum air sama snack ringan, itu sama laparnya nggak nanti di siang hari? Pasti sama, ya kan? Jadi Anda mau sahur sampai kemelakaran, sampai betul-betul kalau orang itu mau mutah, mohon maaf ya, saking banyaknya, kenyangnya terus mau mutah, Anda berhenti sahurnya. Dengan Anda sahur hanya minum susu, mohon maaf, atau mungkin susu kemudian ditambah gorengan 1 itu, atau mungkin air putih aja dengan kurma aja. Itu nanti tingkat laparnya sama kok. Nggak ada, kamu lapar nggak? Ketika jam 12, jam 1, oh nggak begitu lapar, kenapa? Karena sahurnya banyak tadi, nggak ada. Tetap lapar. Begitu pula yang sahurnya dikit tetap lapar. Berarti kalau sama-sama lapar, ngapain sih harus banyak? Kan gitu. Kan tetap sama-sama lapar. Nah, maka sekarang tipsnya itu bagaimana ketika kita sahur. Nah, ini ada ilmu. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika sahur ya sederhana sekali beliau kan. Kadang dengan kurma, ya kurma, misalnya kurma ganjil gitu kan. Ternyata kalau ganjil itu memang masuk ke dalam tubuh itu beda sekali. Nah, kurma yang dikonsumsi Rasulullah itu kan kurma premium ya. Ya, sehingga ternyata zat gulanya, zat karbohidratnya itu sudah kalorinya mencukupi untuk selama puasa. Padahal Rasulullah itu pakai perang juga, pakai kegiatan, ya tahulah Anda yang sudah pernah ke Mekah Madinah, ke Jazirah Arab bagaimana panasnya sana. Rasulullah bertahan dengan para sahabat hanya dengan bermodalkan sahur yang sederhana sekali. Makanya kalau kita sahur itu sekarang sederhana, hanya kasarane ya, hanya tempe, hanya tahu, itu jangan bilang hanya. Rasulullah itu lebih sederhana sahurnya daripada kita. Kuat beliau. Masuk kita yang lebih banyak, lebih bagus sahurnya nggak kuat, harusnya ya kuat gitu kan. Nah, makanya sekarang yang kita bahas adalah bukan material sahurnya, tapi niat kita sahur yang betul, ya kemudian caranya. Nah, cara sahur ini yang sering sekali kita lupa. Sahur yang puasa itu ditentukan juga dari sahurnya. Sahur yang bahagia menentukan puasanya juga bahagia. Lihat, orang nggak sahur, kuat nggak? Tetap kuat insya Allah, tapi tetap beda puasanya. Makanya kalau orang yang sahur itu ada keberkahan, ya. Makanya perintahnya kan jelas, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Karena Pak, orang yang sahur itu beda. Kita nggak sahur, itu mesti cerita kok. Walaupun nggak sahur itu nggak apa-apa. Wah, aku sahur ya mau. Mesti bilang gitu, wah aku tadi nggak sahur ya. Kenapa harus bilang? Padahal kamu diam aja nggak apa-apa, tapi tetap bilang kan. Berarti kamu resah, kamu gelisah, karena nggak sahur. Maka sahur itu tetap menjadi, walaupun tidak wajib, sahur itu menjadi hal yang sangat dianjurkan. Maka pertama, tipsnya adalah jangan langsung makan ketika bangun tidur. Agar apa? Agar bahagia sahurnya. Maka begitu bangun, kita ke kamar mandi, bersih-bersih dulu. Syukur kalau misalnya ada waktu untuk sholat, ya sholat dulu. Kalau tidak, ya udah langsung, yang penting bersih dulu. Mau mandi ya bagus, kalau enggak ya memang bersih-bersih, kemudian cuci muka dan semuanya komplit, badannya sudah terkondisi, baru ke tempat makan. Seringnya kita enggak, begitu bangun langsung menuju ke tempat makan, ya sudah, yang terjadi beda. Begitu bangun langsung ke tempat makan, pasti kita langsung makannya sambil begini, udah enggak enak, makanya dikondisikan dulu. Nah, setelah itu, ini anjurannya dari teman-teman saya yang ada di medis ya, yang di dokter-dokter itu, yang ahli gizi itu, justru karbohidratnya jangan begitu banyak. Jadi nasinya nggak begitu banyak, dibanyakin sayur dan lauknya gitu kan. Diupayakan lauknya tidak banyak yang digoreng kalau bisa gitu kan. Dan kemudian jangan menggunakan yang berbahan dasar banyak minyaknya. Misalnya sahur nggak boleh pakai sego goreng ya, nasi goreng itu nanti daya hausnya luar biasa. Makanya nasinya sedikit, banyak lauk dan sayurnya. Nah, kemudian minumannya yang recommended adalah air madu, susu gitu kan. Itu recommended, atau air putih gitu kan. Atau kalau enggak ya air putih tambah gula ya monggo. Yang tidak recommended ya soda. Kemudian ya kopi, kemudian teh sebenarnya tidak recommended karena di situ nanti kalau minum teh kopi itu memacu zat diuretik untuk keluar urinnya, sehingga nanti habis itu kan banyak pipisnya malahan. Itu membuat dehidrasinya lebih cepat. Makanya anjurannya
minumnya justru diperbanyak tadi itu, bisa susu, air madu, kemudian juga air putih biasa. Nah, itu juga bisa. Jadi perbanyak airnya juga, karena apa? Karena itu juga menjadi yang bagus. Dan setelah sahur, ini resepnya. Dari kita sahur, 1 jam setelah sahur baru boleh istirahat tidur. Nah, kalau kita bisa langsung tidur, habis sholat subuh langsung tidur, itu nanti begitu bangun langsung beda. Makanya kita upayakan habis sahur nggak tidur, langsung sholat subuh, habis sholat subuh baca Quran dulu, darus-darusan dulu, kemudian mungkin mau lihat status, mau apa, monggo. Nah, 1 jam kemudian paling nggak baru istirahat. Karena kalau langsung, itu nanti pencernaannya nggak beres. Ada metabolisme tubuhnya yang kemudian terganggu, dan itu bermasalah, nanti cepat lapar lah, cepat lemes lah, dan tentunya nanti mungkin banyak kantuk dan sebagainya, karena metabolisme tubuhnya nggak bagus, karena habis makan langsung tidur. Jadi itu beberapa tips praktis untuk sahur, yang penting seadanya, nggak usah diada-adakan, tetapi kalau nggak ada ya gimana caranya. Dan ingat, Rasulullah dan para sahabat dengan menu yang sangat sederhana dari yang menu kita saat ini, itu pun kuat puasa di saat situasi kondisi yang cuaca lebih ekstrim daripada tempat kita, tapi mereka kuat. Ya, jadi sahur itu sebetulnya hanya salah satu media, tapi yang menentukan adalah iman dan niat kita. Begitu, mudah-mudahan kita kuat puasanya sampai dengan selesai, dan kita termasuk orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.